ABK sebagai tantangan nyata di sekolah umum. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah sejauh mana sekolah umum di Indonesia mampu mengidentifikasi dan menangani anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam konteks pendidikan inklusif. Nah, pertanyaan ini muncul dari keprihatinan bahwa kebijakan pendidikan inklusif sudah ada, namun kesiapan sekolah di lapangan masih sangat bervariasi, bahkan di kota besar seperti Bandung sekalipun. Jadi ini pertanyaan utama penelitiannya. Nah, bagaimana cara mengumpulkan dan mengevaluasi buktinya? Nah, cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti itu menggunakan sumber utama. Yang digunakan adalah artikel dari Harian Pikiran Rakyat yang berjudul Identifikasi ABK Jadi Tantangan Sekolah Umum. Tak semua sekolah di Bandung siap. Artikel ini termasuk dalam kategori literatur abu-abu atau grey literatur, yaitu sumber yang diproduksi di luar jalur penerbitan akademik formal, namun tetap memiliki nilai informasi yang relevan karena diterbitkan oleh media kredibel dan berbasis laporan lapangan. Nah, ini cara mengumpulkannya. Kemudian bagaimana mengevaluasinya? Nah, dievaluasi dengan tes CREP. Apa itu tes CREP? C-nya adalah currency, artikel terbaru, relevan dengan kondisi saat ini. Kemudian relevansi, langsung berkaitan dengan topik identifikasi ABK di sekolah umum. Ketiga, authority atau otoritas. Pikiran Rakyat adalah media massa nasional yang terpercaya. Yang keempat, akurasi, berbasis wawancara dan laporan lapangan dari Bandung. Dan yang terakhir adalah purpose atau tujuan informatif, bertujuan menyampaikan fakta kondisi sekolah. Jadi kesimpulannya, kesimpulan evaluasi, sumber ini layak digunakan sebagai bukti pendukung penelitian dengan catatan perlu dilengkapi sumber akademik untuk memperkuat argumen. Jadi ini kesimpulan evaluasinya. Apa temuan utamanya? Temuan utama dari bukti penelitian, temuan satu yaitu tidak semua sekolah siap menangani ABK. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah diamanatkan oleh pemerintah, banyak sekolah umum termasuk di kota Bandung belum memiliki kesiapan yang memadai. Kesiapan ini mencakup 3 dimensi: sumber daya manusia, fasilitas fisik, dan sistem identifikasi dini. Nah, ini temuan utamanya. Temuan utama yang kedua, identifikasi ABK adalah tahap yang paling kritis dan paling lemah. Identifikasi adalah langkah pertama dalam proses layanan inklusif. Tanpa identifikasi yang tepat, ABK tidak akan mendapatkan dukungan yang sesuai. Masalah yang ditemukan antara lain, guru kurang terlatih mengenali tanda-tanda kebutuhan khusus. Yang kedua, tidak ada prosedur baku identifikasi di banyak sekolah. Dan yang ketiga, stigma dan ketidaktahuan masih menjadi hambatan. Nah, ini temuan yang kedua. Berikutnya, dampak terhadap praktik mengajar. Apa dampaknya? Yang pertama, guru perlu dilatih secara khusus. Guru kelas reguler harus memiliki kemampuan dasar untuk mengenali ciri-ciri ABK, mulai dari kesulitan belajar, gangguan perhatian, hingga hambatan sensorik. Ini bukan hanya tugas guru pendamping khusus atau GPK, tetapi tanggung jawab semua pendidik. Implikasi praktiknya yaitu pelatihan identifikasi awal ABK perlu masuk dalam program pengembangan profesional guru. Yang kedua, guru perlu memiliki panduan observasi sederhana yang bisa digunakan di kelas sehari-hari. Jadi ini memang penting untuk kita bisa
identifikasi awal ABK. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi, kita bisa memberikan perhatian khusus terhadap anak tersebut. Kemudian dampak terhadap pengembangan sekolah. Sekolah perlu membangun sistem dan struktur khusus. Kesiapan sekolah inklusif tidak bisa bergantung pada individu semata. Dibutuhkan unit layanan disabilitas atau UDL atau tim asesmen inklusif di tingkat sekolah. Kemudian yang kedua, program identifikasi terjadwal yang dilakukan sejak awal tahun ajaran. Dan yang ketiga, database ABK yang terdokumentasi dengan baik untuk keperluan perencanaan layanan. Berikutnya, dampak atau kerjasama multi pihak. Jadi kerjasama banyak pihak itu antar sekolah, orang tua, dan profesional. Identifikasi ABK yang efektif tidak bisa dilakukan oleh sekolah sendirian. Diperlukan ekosistem dukungan yang melibatkan pertama, orang tua. Orang tua ini sebagai sumber informasi awal tentang perkembangan anak. Yang kedua, psikolog atau terapis untuk asesmen formal jika diperlukan. Yang ketiga, dinas pendidikan untuk menyediakan regulasi, anggaran, dan pengawasan. Tanpa kolaborasi ini, upaya identifikasi di tingkat kelas akan berhenti di tengah jalan. Jadi memang harus ada kerjasama, tidak hanya pihak sekolah, tetapi ada orang tua dan juga terapis atau psikolog dan juga dinas pendidikan itu perlu kerjasama untuk mengidentifikasi ABK ini. Jadi tidak hanya sekolah saja. Kemudian proses penelitian ini mengingatkan saya bahwa yang pertama, nilai personal. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, bukan pendidikan yang seragam. Jadi ini pentingnya tadi identifikasi. Jika anak itu terdeteksi ABK, memang harus mendapatkan perlakuan yang lebih dibanding siswa yang umum. Kemudian yang kedua, nilai profesional. Sebagai pendidik, saya memiliki tanggung jawab etis untuk tidak mengabaikan anak yang tampak berbeda di kelas. Jadi memang kita sebagai pendidik, saya juga harus bertanggung jawab. Jadi lebihlah diperhatikan ya, mendapatkan perhatian lebih untuk ABK ini. Yang ketiga, refleksi praktik. Saya perlu jujur menilai sejauh mana saya selama ini sudah mengidentifikasi dan merespon kebutuhan ABK di kelas saya sendiri. Itu untuk refleksinya. Nah, data dan bukti yang saya temukan mendorong saya untuk lebih proaktif, bukan hanya menunggu sistem berjalan dari atas. Jadi kita memang semuanya harus aktif juga, ya kan, untuk ini menangani kebutuhan ABK di kelas kita. Nah, kesimpulannya identifikasi ABK adalah fondasi dari pendidikan inklusi yang efektif. Yang kedua, kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada kesenjangan besar antara kebijakan dan praktik. Yang ketiga, diperlukan 3 perubahan bersama: pelatihan guru, penguatan sistem sekolah, dan kolaborasi multi pihak. Sebagai guru, kita adalah titik awal perubahan, bukan penonton kebijakan. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi kita sebagai guru memang betul-betul menjadi titik awal, karena kita yang menghadapi ABK itu di kelas setiap hari. Jadi memang kita betul-betul menjadi titik awalnya, walaupun pas identifikasi tidak cukup kita saja, tapi perlu juga ada pihak luar. Nah, terima kasih. Jadi demikian penelitian yang saya lakukan. Nah, saya berharap penelitian ini bisa lebih memajukan kita, meningkatkan kita dalam menangani ABK di sekolah kita ke depannya. Nah, demikian.